Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini pertemuan kita yang ketiga, yaitu mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Pada hari ini saya akan membahas tentang permintaan dan penawaran dalam melakukan hal ekonomi pada kebutuhan dan kehidupan kita sehari-hari. Permintaan yaitu jumlah barang yang dibeli pada suatu pasar tertentu di mana pembeli sanggup membeli dengan tingkat harga yang berlaku pada saat itu. Jadi permintaan dipengaruhi oleh jumlah barang dan tingkat harga. Pada tingkat harga tinggi, jumlah barang yang dibeli akan sedikit, dan semakin turun harga barang tersebut, jumlah yang dibeli akan semakin bertambah. Jadi timbulnya permintaan itu karena adanya keinginan masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi dengan adanya keinginan, maka timbullah permintaan yang dipengaruhi oleh banyaknya barang dan nilai daripada barang tersebut. Jadi hukum permintaan yaitu semakin tinggi harga suatu barang, maka jumlah yang dibeli akan semakin kecil. Jadi kalau harganya mahal, otomatis yang kita beli itu sedikit atau kecil. Kemudian semakin turun harga barang, maka jumlah yang dibeli semakin bertambah. Berarti kalau harganya rendah, otomatis kita membelinya bertambah atau banyak. Itu adalah hukum permintaan. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan ada 5. Yang pertama yaitu harga barang yang dimaksud. Jadi besar kecilnya perubahan permintaan ditentukan oleh besar kecilnya perubahan barang tersebut. Jadi apabila harga barang turun, maka jumlah barang yang diminta akan naik. Jadi kalau harganya turun, otomatis barang yang diminta akan naik. Kemudian sebaliknya, bila harga naik, jumlah barang yang diminta akan turun. Kalau harganya naik, otomatis permintaan minat kita turun untuk membeli barang tersebut. Itu faktor yang pertama. Faktor kedua yaitu tingkat pendapatan. Jadi yang namanya pendapatan atau income itu mempengaruhi permintaan. Semakin tinggi pendapatan seseorang atau masyarakat, maka permintaan akan barang dan jasa semakin banyak. Jadi kalau misalkan pendapatan atau penghasilan kita tinggi atau banyak, otomatis barang yang kita ingin otomatis banyak. Kemudian kalau uang kita dikit atau penerimaan kita sedikit, otomatis keinginan kita itu menurun karena kita membeli barang itu sesuai dengan kantong kita, sesuai dengan pendapatan kita per bulannya. Itu faktor yang mempengaruhi permintaan yang kedua. Kemudian faktor yang mempengaruhi yang ketiga yaitu harga barang lain atau substitusi. Jadi misalkan harga daging ayam meningkat, maka jumlah daging ayam yang dibeli akan berkurang, sedangkan jumlah pembeli tempe akan bertambah walaupun harga tempe tetap. Misalkan contoh, kalau misalkan harga ayam biasanya per kilo 20.000, otomatis orang membeli ayam dengan harga 20.000. Tapi ketika harga ayam itu meningkat misalkan menjadi 30.000 atau 40.000, orang berpikir untuk membeli ayam karena ayam tersebut mahal. Otomatis orang maunya membeli tempe. Tempe itu bisa juga untuk kebutuhan kehidupan untuk kita. Kalau ayam untuk kita makan, kemudian tempe untuk kita makan juga. Karena kan ayamnya mahal sampai 40.000, otomatis orang membeli tempe karena harga tempe itu tetap misalkan satu bungkus 5.000. Walaupun orang tetap membeli harga tempe karena harga ayam itu sangat mahal. Itulah harga barang lain atau substitusi. Kemudian faktor yang keempat yaitu berubahnya kebiasaan atau selera masyarakat. Jadi apabila selera terhadap suatu barang berubah, maka permintaan akan barang tersebut berubah pula. Jadi misalkan orang bosan makan bakso dan beralih makan mie ayam, berarti meningkatkan permintaan akan mie karena berubahnya selera seorang masyarakat. Jadi itu faktor yang keempat yaitu berubahnya kebiasaan selera masyarakat. Itu tergantung pada diri kita sendiri. Kalau misalkan kita contohnya
kita dalam sehari-hari menunya yaitu setiap hari yaitu ayam terus, tapi kita kemudian tiap hari makan ayam otomatis kita bosan. Jadi kita bosan, otomatis kita pinginnya ikan. Nah, jadi otomatis ayam itu ayam yang kita makan tiap hari digantinya dengan ikan. Otomatis kalau orang membeli ikan semuanya, otomatis permintaan ikan tersebut semakin naik. Atau makan bakso. Nah, misalkan orang bosan makan bakso, jadi otomatis orang beralih makan mie. Berarti meningkatnya permintaan akan mie karena berubahnya selera masyarakat. Jadi permintaan meningkat karena selera itu. Misalkan tadi orang bosan makan ayam, otomatis orang makan ikan. Orang bosan makan bakso, otomatis orang makan ayam. Itu adalah berubahnya kebiasaan selera masyarakat. Tapi tergantung juga, itu tergantung yang ketiga tadi, yaitu yang kedua tadi itu tingkat pendapatan. Kalau tingkat pendapatan kita banyak, otomatis apa aja yang kita beli, otomatis kita mau membelinya. Kemudian jumlah penduduk. Jadi pertambahan penduduk akan mempengaruhi jumlah barang yang diminta. Jika jumlah penduduk dalam suatu wilayah bertambah banyak, maka barang minta akan meningkat. Jadi jumlah penduduk suatu daerah, misalkan kita berada di Bungo. Kalau Bungo penduduknya banyak, otomatis permintaannya semakin banyak. Kalau Bungo ini penduduknya kecil, dikit, otomatis permintaannya sedikit pula. Kemudian setelah dari permintaan tadi yaitu penawaran. Jadi penawaran adalah banyaknya barang yang ditawar oleh penjual pada suatu pasar tertentu dan pada tingkat harga tertentu. Jadi kita melakukan penawaran, otomatis kita yaitu di pasar kita melakukan penawaran. Hukum penawaran di sini yaitu semakin tinggi harga barang, maka semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Dan sebaliknya, semakin rendah atau turun harga barang tersebut, maka semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. Itulah hukum penawaran. Jadi itu tadi permintaan, sekarang penawaran. Penawaran itu otomatis kita melakukannya banyak dilakukan yaitu di pasar. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi produsen dalam menawarkan produk pada suatu pasar, yang pertama yaitu fluktuasi harga di pasar. Jadi apabila harga suatu barang naik, maka jumlah yang dijual menjadi bertambah. Dan demikian sebaliknya, semakin tinggi harga barang, maka semakin besar jumlah penawaran, dan sebaliknya semakin rendah atau turun harga barang tersebut. Jadi fluktuasi harga di pasar ini yang sering kita temui. Misalkan kita jumlah yang dijual menjadi bertambah, dan demikian sebaliknya jika barang naik. Kemudian semakin tinggi harga barang, maka semakin besar jumlah penawaran, dan sebaliknya semakin rendah atau turun harga barang tersebut. Itu adalah fluktuasi harga pasar. Kemudian faktor yang mempengaruhi produsen dalam menawar produk yang kedua yaitu berubahnya teknologi baru. Yaitu kemajuan teknologi sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya barang yang ditawarkan. Adanya teknologi yang lebih modern akan memudahkan produsen dalam menghasilkan barang dan jasa. Jadi ada teknologi yang terbaru, otomatis memudahkan produsen dalam melakukan pekerjaan. Jadi semakin canggih suatu barang, maka semakin banyak produsen ingin memiliki barang tersebut. Selain itu, dengan menggunakan mesin-mesin modern akan menurunkan biaya produksi. Jadi kalau barangnya tersebut canggih, otomatis biaya produksi kita menurun dan akan memudahkan produsen untuk menjual barang dengan jumlah yang banyak. Itu adalah berubahnya teknologi yang baru. Kemudian faktor yang ketiga itu berubahnya biaya produksi. Jadi biaya produksi berkaitan dengan biaya yang digunakan dalam proses produksi. Apabila biaya produksi meningkat, maka harga-harga barang
diproduksi akan tinggi. Jadi berubah biaya produksi. Misalkan kita membeli barang mentah untuk membuat suatu barang. Kalau bahan mentahnya naik, otomatis harga yang kita jual itu naik juga. Itulah berubahnya biaya produksi. Akibatnya produsen akan menawarkan barang produksi dalam jumlah yang sedikit. Hal ini disebabkan karena produsen tidak mau rugi. Jadi karenanya bahan bakunya mahal, otomatis harganya mahal, otomatis permintaan itu menurun, makanya produsen akan memproduksi barangnya sedikit, sehingga kalau nanti tidak habis, jadi barang yang diproduksi itu tidak rugi banyak. Kemudian sebaliknya, jika produksi turun, maka produsen akan meningkatkan produksinya. Otomatis jika produsen akan meningkat, jika misalkan bahan mentahnya turun, otomatis kita akan memperbanyak produksi, kemudian meningkatkan penawaran pun juga meningkat dikarenakan harganya murah. Itulah faktor yang mempengaruhi dalam penawaran produk. Baik, ya setelah dari permintaan, kemudian penawaran, kemudian selanjutnya itu keseimbangan permintaan dan penawaran. Jadi permintaan selalu berhubungan dengan pembeli, sedangkan penawaran berhubungan dengan penjual. Jadi apabila antara penjual dan pembeli berinteraksi, maka terjadilah kegiatan jual beli. Jadi pada saat terjadi kegiatan jual beli di pasar, antara penjual dan pembeli akan melakukan tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan harga. Jadi kalau harganya cocok, kesepakatan harga penjual dan pembeli, otomatis barang tersebut laku untuk dijual atau dimiliki oleh yang pembeli. Pembeli selalu menginginkan harga murah. Jadi kalau kita membeli, otomatis kita ingin harganya yang murah. Sedangkan agar dengan uang yang dimiliki dapat diperoleh barang yang banyak. Jadi kalau kita ingin barang yang murah, otomatis yang kita beli barangnya banyak. Kemudian kemudian sebaliknya, penjual menginginkan harga tinggi, sedangkan penjual ingin harganya tinggi dengan harapan dapat keuntungan yang banyak. Jadi perbedaan itulah yang menyebabkan ada tawar-menawar di pasar. Tanpa ada yang tawar-menawar, jadi tidak ada kesepakatan harga. Jadi tidak akan jadi pembeli itu ada di pasar dengan permintaan dan penawaran penjual dan pembeli. Itulah keseimbangan permintaan dan penawaran yang ada di pasar. Kemudian itu ada elastisitas permintaan. Jadi elastisitas permintaan itu untuk mengetahui berapa besar tingkat perubahan jumlah barang yang dibeli sebagai akibat perubahan faktor-faktor yang pengaruhi perlu diukur satuannya, yaitu angka kepekaan. Inilah dalam ilmu ekonomi disebut koefisien elastisitas. Jadi atau koefisien elastisitas permintaan. Jadi elastisitas permintaan ada 3, yaitu elastisitas harga atau permintaan, elastisitas pendapatan, dan elastisitas silang. Jadi elastisitas pendapatan menunjukkan hubungan antara berubahnya pendapatan dengan berubah jumlah yang elastisitas permintaan itu berubahnya pada jumlah barang yang dimiliki sebagai akibat perubahan tingkat harga dari barang yang bersangkutan atau persentase perubahan jumlah barang yang diminta dibandingkan dengan persentase perubahan tingkat harga dari barang itu sendiri. Jadi di dalam elastisitas permintaan itu dikenal dengan berapa persen jumlah yang diminta atau dibagi dengan persen perubahan harga. Disinilah kita untuk melakukan penilaian harga atau permintaan, yaitu persenan perubahan jumlah yang diminta dibagi dengan persenan perubahan harga. Itulah elastisitas permintaan. Misalkan
kita lanjut, yaitu elastisitas pendapatan atau income atau pemasukan atau keuangan kita. Yaitu elastisitas pendapatan menunjukkan hubungan antara berubahnya pendapatan dengan berubahnya jumlah barang yang dibeli. Jadi otomatis pendapatan inilah yang menyebabkan antara pembeli dan penjual. Semakin sedikit pendapatan, otomatis apa yang kita inginkan, apa yang kita beli itu semakin menurun juga. Mungkin kalau dalam rumus dalam elastisitas pendapatan, yaitu mungkin ada rumus, yaitu angka elastisitas pendapatan, yaitu jumlah yang dibeli itu perubahan jumlah yang dibeli dibagi dengan jumlah yang dibeli semula. Kemudian perubahan pendapatan nanti kita lihat dengan rumus. Nanti saya bagikan rumus-rumusnya untuk lebih mudah kalian untuk melakukan contoh-contoh dalam melakukan permintaan dan penawaran, atau elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Yang ketiga itu elastisitas silang. Elastisitas silang yang menunjukkan hubungan antara berubahnya jumlah barang dan yang dibeli dengan berubahnya harga barang yang lain. Itulah jadi jumlah beli dengan hubungan antara jumlah barang X yang dibeli dengan berubahnya harga barang yang lain, yaitu barang Y. Bisa jadi contohnya tadi, yaitu kita ingin beli bakso tapi kita bosan bakso, kemudian kita mau beli, contoh tadi itu kita mau beli ayam karena ayam mahal, kemudian kita beli tempe walaupun harganya tetap. Itulah untuk elastisitas permintaan. Kemudian elastisitas penawaran, yaitu menunjukkan hubungan antara berubahnya jumlah barang yang dijual dengan berubahnya harga. Jadi kegunaan itulah elastisitas penawaran. Kemudian kegunaan elastisitas penawaran yang pertama yaitu perumusan kebijaksanaan harga komoditi pertanian atau peternakan. Jadi masalahnya berkisar sekitar apakah pemerintah harus memberi subsidi harga, dengan kata lain haruskah ada ketentuan harga tentu. Oke, di sini kita bahas misalkan harga di pertanian, misalkan di pasar. Otomatis apakah harga yang kita jual itu ada ketentuan oleh pemerintah, ada ikut campur oleh pemerintah ataukah tidak? Apakah harga bahan makanan yang tinggi akan menaikkan penerimaan atau keuntungan petani? Jadi begini, semua barang yang di pasar tidak semua dimiliki keinginan oleh penjual untuk menaikkan harga atau menurunkan harga, tapi ada juga barang yang diatur oleh pemerintah, misalkan seperti daging sapi. Seperti daging sapi itu maksimal penjualannya misalkan per kilo 120.000. Jadi tidak boleh dibawa di atas 120.000. Begitupun juga jangan semena-mena kita menjual daging sapi 150, itu tidak boleh, itu telah diatur oleh pemerintah. Kemudian misalkan yang lain, apakah dengan menaikkan misalkan menaikkan harga komoditi pertanian, apakah penjual dapat keuntungan? Namun tidak juga, dikarenakan sesuai dengan penjual dengan menjual pendapatan pembeli. Misalkan harga sayur itu biasanya 3.000 per ikat, maka semua orang tempat penjualan yang sebelah kita jual 3.000 juga. Otomatis jika kita menjual 5.000, otomatis kita dapat untung 2.000. Apakah dengan harga 5.000 maukah orang membeli atau tidak? Kita menjual 5.000, orang jual 3.000, otomatis orang mau membeli ke tempat orang yang lain. Itulah. Jadi kita dalam menaikkan harga lihat juga dengan situasi dan kondisi harga pasar gitu. Kemudian yang kedua yaitu penetapan upah. Seperti barang-barang dengan tenaga kerja pun ada permintaan dan penawaran yang menghubungkan antara upah sebagai harga tenaga kerja dengan jumlah
tenaga kerja yang diminta atas tenaga kerja. Nah, jadi kalau koefisien lebih dari 1 yang berarti elastis, maka setiap penurunan upah akan berakibat kenaikan jumlah tenaga kerja. Nah, jadi kalau misalkan upah itu otomatis upah atau pendapatan kita itu otomatis kenaikan jumlah tenaga kerja yang akan diserap oleh sebagai perusahaan. Nah, jadi dalam melakukan penetapan upah otomatis ini upah kerja itu ada UMR dan UMP. UMR upah minimum regional ada baik dari provinsi maupun dari kabupaten. Jadi upah ini telah diatur oleh pemerintah. Pemerintah lah yang membiayai upah kita, telah diatur oleh pasal-pasal dan undang-undang dan peraturan pemerintah setempat. Jadi misalkan di Bungo sekarang UMR-nya 2.600.000 sekian. Jadi pemerintah jadi pengusaha itu wajib menerapkan gajinya yaitu 2.600.000. Kalau kurang dari 2.600.000 itu menyalahi peraturan pemerintah. Jadi perusahaan bisa dikena sanksi. Itu. Tapi dengan misalkan contoh di Alfamart itu gajinya sesuai UMP atau UMR yaitu 2,6 juta. Tapi di faktanya di lapangan banyak gaji atau pemasukan orang di bawah UMR yaitu di bawah 2,6 juta. Itulah elastisitas penawaran penetapan upah. Kemudian penetapan cukai. Jadi harus pemerintah mengenai cukai atau beberapa komoditi per tahun untuk meningkatkan penerimaan negara. Jadi cukai itu adalah untuk meningkatkan pendapatan negara. Misalkan kita membeli rokok, contoh rokok sempurna 22.000 sampai 24.000 lah, misalkan contoh. Tetapi harga misalkan harga di produk rokok itu mungkin harganya yaitu 12.000 sampai 15.000. Nah, kenapa pada sampai ke penjual itu harganya 22.000 sampai 24.000? Dikarenakan itu adalah cukai. Cukai itu adalah untuk pemerintah. Nah, jadi 15.000 untuk perusahaan rokok, kemudian 10.000-an itu untuk pemerintah. Itulah penetapan cukai. Cukai yang dikenakan atas komoditi yang sifatnya inovatif seperti tembakau akan menaikkan penerimaan negara tanpa mengurangi jumlah yang dibeli dalam jumlah yang berarti. Kemudian, tapi cukai yang dikenakan atas komoditi penting bagi kehidupan golongan miskin maupun permintaan inelastis seperti beras akan memberatkan golongan miskin. Berbagai timbangan tentu harus dimasukkan ke dalam perhitungan dan penetapan kebijaksanaan di samping pertimbangan ekonomi. Di sini karena rokok itu adalah penerimaan negara yang terbesar, salah satu penerimaan negara terbesar. Apakah semuanya itu apakah semua pendapatan penjualan itu harus menerima cukai? Tidak juga. Misalkan contoh beras. Beras itu tidak semua orang kaya mampu. Tidak semua orang kaya membeli beras. Orang miskin pun membeli beras karena itu adalah kehidupan. Itu adalah makanan pokok kita sehari-hari. Jadi beras itu tidak ada cukainya. Otomatis kalau ada cukai atau pajak, otomatis harga misalkan 15.000 per kilo. Kalau biaya cukai ada pajak otomatis 30. Jadi rakyat miskin tidak mampu membeli beras. Itulah penggunaan cukai. Cukai adalah pendapatan negara. Misalkan di luar negeri kita membeli sepeda apa segala macam itu pajak atau cukai itulah yang membuat harga itu rendah. Nah, kemudian misalkan kita beli mobil seharga 250 juta. Mungkin harga mobil tersebut di perusahaan yaitu 150 juta. Namun besarnya pajak dan biaya cukai dan sebagainya itu menjadi 250 juta. Jadi cukai dan pajak itu adalah
pendapatan untuk pemerintah yang kita berikan. Jadi dengan pajak, cukai dan sebagainya itulah pemerintah membantu kita, yaitu infrastruktur, jembatan, jalan dan sebagainya. Mungkin pertemuan kita ketiga hari ini cukup sekian. Jika ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Mati lampu pas selesai, pas mati lampu pula di daerah saya. Jadi jika kalian mau bertanya, silakan bertanya di grup ataupun di pribadi. Cukup di sini. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.